Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran IPA di kelas 9 ya, di bab 4 tepatnya, yaitu mengenai listrik statis ya. Nah, nanti anak-anakku sekalian, di sini di dalam pembelajaran ini kita bisa belajar konsep listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita lebih jauh mengenai apa itu listrik statis, dalam pembelajaran ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus anak-anakku sekalian miliki. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator atau pencapaian tujuan pembelajaran di sini itu adalah melalui kegiatan membaca, mengamati gambar, dan mengamati video, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi struktur atom. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan dalam percobaan listrik statis sederhana, Ananda dapat menjelaskan proses perpindahan muatan antar benda. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan mengamati, Ananda dapat menjelaskan interaksi antar benda-benda bermuatan listrik. Yang keempat, melalui percobaan listrik statis, Ananda memiliki sifat cermat dan teliti. Dan yang kelima, Ananda mampu menyusun laporan ilmiah setelah melaksanakan percobaan listrik. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu peta konsep yang ada di dalam listrik statis itu sendiri. Di mana di sini meliputi ada muatan listrik, pemberian muatan, benda berdasarkan daya hantarnya, hukum Coulomb, penerapannya, dan kelistrikan pada makhluk hidup. Nah, pada kesempatan ini, anak-anakku sekalian, Bapak akan mencoba memberikan materi terkait dengan listrik statis yang meliputi muatan listrik dan pemberian muatan. Nah, anak-anakku sekalian, pernahkah kamu mengalami ketika menyisir rambutmu yang kering dan tanpa sengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir? Atau pernahkah Ananda atau anak-anakku sekalian melihat tulisan di stasiun pengisian bahan bakar yang menyarankan pengendara mobil mematikan mesin saat pengisian bahan bakar? Mengapa mesin harus mati saat mengisi bahan bakar? Nah, larangan tersebut tentu bukan tanpa alasan ya. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya muatan listrik? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, sudah dipertanyakan sebelum pembelajaran tadi bahwa ada beberapa contoh yang perlu kita ketahui ya. Kenapa tadi misalkan di stasiun, mengapa tadi di stasiun pengisian bensin itu mesin kendaraan harus dimatikan ataupun HP harus dimatikan. Kemudian contohnya lagi di sana kertas yang bisa menempel di sisir itu ada apa gitu ya, kok bisa terjadi seperti itu? Nah, sebelum lebih jauh anak-anakku sekalian menjawab mengenai permasalahan-permasalahan yang tadi dikemukakan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya konsep-konsep tentang atom. Nah, konsep-konsep tentang atom di sini ada beberapa
ada beberapa ilmuwan yang menyatakan, ya, yang pertama, pada awal abad ke-19, John Dalton mengemukakan pokok-pokok teorinya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, materi tersusun atas atom-atom. Yang kedua, atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah sama atau identik. Yang keempat, unsur yang berbeda tersusun atas atom dari jenis yang berbeda pula. Dan kita bisa lihat gambaran atom yang dikemukakan oleh Dalton itu seperti pada gambaran di sebelah kanan pembahasannya, ya, kita bisa lihat di sana gambarannya. Yang kedua, teori atom yang diajukan yaitu oleh John Jacob Thomson. Thomson memperhatikan muatan listrik dan partikel subatom. Menurut Thomson, atom berbentuk bola bermuatan positif listrik, dan elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di seluruh atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral karena memiliki muatan positif dan negatif yang sama besar. Tentunya, teori atom Thomson ini, anak-anakku sekalian, itu menjadi dasar untuk menjelaskan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam teori atom Dalton. Yang ketiga, ilmuwan yang berperan serta di dalam partikel penyusunan atom itu adalah Ernest Rutherford. Rutherford kemudian mengajukan teori tentang atom yang mirip dengan sistem tata surya. Atom merupakan bola berongga di mana bagian tengah atom merupakan daerah kecil yang bermuatan positif. Bagian ini disebut nukleus atau inti atom. Nukleus tersusun atas proton dan neutron. Proton memiliki muatan listrik positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Atom yang bermuatan listrik negatif berputar mengelilingi inti atom. Gaya tarik antar proton dan elektron inilah yang menjaga elektron tetap berada pada orbitnya. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat gambaran bagaimana partikel-partikel penyusun atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini sedikit menjawab kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Dalton dan teori atom Thomson. Dan kita bisa lihat bahwa di sana elektron itu ada pada lintasan-lintasan yang mana lintasannya itu disebut dengan orbit. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng emas yang sangat tipis. Artinya, Rutherford mengemukakan teori atom itu ada dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah beliau menembakkan partikel alfa pada lempengan emas yang sangat tipis. Ternyata, sebagian besar partikel alfa dapat menembus lempeng emas tersebut, dan hanya sebagian kecil yang dipantulkan. Berdasarkan hasil penemuan tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa ruang kosong dalam sebuah atom sangat besar sekali, tidak seperti pada Thomson. Nah, ini adalah gambaran percobaan Rutherford yang mana di sana ada sumber partikel alfa yang ditembakkan kepada plat emas atau tadi lempeng emas yang sangat tipis. Yang keempat, ilmuwan yang berperan di dalam teori partikel penyusun atom itu adalah Niels Bohr. Sebelumnya, pendapat Rutherford itu
belum ada yang menyanggah. Dan selanjutnya Niels Bohr itu memberikan gambaran bahwa pendapat Rutherford juga memiliki kelemahan. Ketika elektron bergerak mengelilingi inti dan memancarkan energi, maka elektron akan kehilangan sebagian energi. Sehingga gaya tarik antar partikel akan membawa elektron mendekati inti atom. Pada kenyataannya, elektron tetap bergerak pada lintasannya dan tidak menempel pada inti atom. Teori atom Rutherford tidak mampu menjelaskan hal tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya kelemahan teori atom Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr. Penemuan tentang spektrum atom hidrogen membuat pemahaman tentang energi elektron menjadi semakin baik. Walaupun demikian, pendapat Rutherford tetap memberi sumbangan yang sangat besar kepada kita tentang bagaimana memahami atom. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan, penjelasan ini adalah penjelasan terkait dengan partikel penyusun atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, ya, bahwa di sana ada elektron yang tetap berada di lintasannya, ya. Kemudian di sana ada elektron ketika berputar itu ada yang melepaskan energi ataupun menarik energi. Nah, Niels Bohr di sini juga mengupakan bahwa lintasan elektron itu pada atom itu terbagi menjadi lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, dan seterusnya. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa inti atom itu adalah terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron yang bermuatan negatif itu mengelilingi inti atom. Nah, sekarang anak-anakku bisa sedikit ya untuk menjawab di sini. Anak-anakku silakan buat dua buah lingkaran ya, yang mana lingkarannya seperti ini digabungkan menjadi dua lingkaran yang saling beririsan ya. Dan di sana anak-anakku bisa langsung mengisi ya. Untuk warna yang kuning itu adalah terkait dengan model atom Dalton. Kemudian yang warna biru itu adalah terkait dengan model atom J. Thomson. Nah, untuk yang warna hijau silakan anak-anakku sekalian isi dengan persamaan ya, persamaan antara model atom Dalton dengan model atom Thomson. Oke, kalau sudah ya anak-anakku sekalian, kita coba untuk kita bisa samakan dengan jawaban ini, bahwa kata Dalton tadi adalah bahwa atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, sedangkan menurut J.J. Thomson itu adalah bola pejal positif yang di dalamnya tersebar muatan-muatan negatif. Dan persamaannya itu adalah bahwa baik Dalton ataupun Thomson itu menganggap bahwa atom ada bagian yang lebih kecil dari atom. Yang kedua, persamaannya itu adalah keduanya telah memasukkan konsep muatan listrik pada model atomnya. Lantas, bagaimana kalau dibandingkan dengan model atom J.J. Thomson dengan model atom E. Rutherford? Nah, di sini tadi sudah terlihat jelas ya teori J.J. Thomson bahwa atom itu adalah bola pejal positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif. Sedangkan untuk Rutherford itu adalah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan negatif pada kulit atomnya. Atas apa persamaannya? Yang pertama,
keduanya menganggap ada bagian yang lebih kecil dari atom. Ini tidak jauh berbeda dengan persamaan yang ada di dalam model atom Dalton dengan model atom Thomson. Yang kedua, keduanya telah memasukkan konsep modernisasi pada model atomnya. Itu sama ya. Nah, ini bisa anak-anakku sekarang bisa mengecek ya, yang diberi tanda panah itu ya. Coba anak-anakku sekalian jawab. Itu adalah contoh dari atom yang namanya helium ya. Oke, yang pertama, yang bermuatan positif itu adalah namanya proton. Kemudian yang kedua adalah elektron bermuatan negatif. Dan yang ketiga itu disebutnya neutron, artinya tidak bermuatan atau netral. Nah, di sini kita bisa lihat ya, anak-anakku sekalian bisa menghitung sendiri bahwa contoh di sana misalkan ada sebuah atom dan kita bisa menghitung di sana bahwa protonnya itu ada 4 buah ya, atau partikel atom yang bermuatan positif ada 4 buah, kemudian elektron atau partikel muatan atom yang bermuatan negatif itu juga 4 buah, dan neutron juga itu ada 4 buah. Nah, lantas apa kaitannya dengan tadi ya, ketika misalkan ada mistar dapat menarik potongan-potongan kertas. Apa penyebab dari tertariknya potongan-potongan kertas itu? Ya, mari kita simak percobaan berikut ya. Di sana ada kain wol, kemudian ada mistar, dan mistar itu digosok-gosok. Nah, setelah digosok-gosok, kita siapkan potongan kertas yang kecil. Nah, apabila penggaris digosokkan pada kain wol, kemudian didekatkan pada potongan kertas, maka apa yang akan terjadi? Dan kenapa demikian? Nah, jika anak-anakku sekalian sudah memahami tentang partikel atom, artinya tadi bahwa atom itu adalah tersusun dari partikel-partikel atom. Ada yang disebut dengan proton, ada yang disebut dengan elektron bermuatan negatif, dan ada yang disebut dengan neutron. Kemudian teori-teori ilmuwan tadi sudah menjelaskan bahwa elektron itu bisa melepaskan energi atau menarik energi. Nah, ternyata ketika si penggaris itu digosokkan pada kain wol, kemudian didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas itu akan menempel di penggaris tersebut ya. Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa potongan-potongan kertas itu bisa menempel di penggaris ya. Nah, silakan anak-anakku sekalian diskusikan kenapa bisa terjadi seperti itu.